Ya, Silakan. saya izin bertanya. Jadi kan ketika nanti kita meninggal itu kan ada usia-usia misalnya kayak dari bayi, terus anak-anak sampai dewasa. Nah, nanti kan di hari penghakiman Tuhan Yesus kan akan datang untuk kedua kalinya sebagai hakim yang adil kan. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah nanti ketika orang-orang tersebut yang sudah meninggal itu umurnya akan kembali lagi pada saat mereka meninggal. Misalnya mereka meninggal pada saat itu umur 76 tahun, nanti dibangkitkan kembali 76 tahun atau seperti apa? Itu sih Kak. Ya, Silakan. saya izin bertanya. Jadi kan ketika nanti kita meninggal itu kan ada usia-usia misalnya kayak dari bayi, terus anak-anak sampai dewasa. Nah, nanti kan di hari penghakiman Tuhan Yesus kan akan datang untuk kedua kalinya sebagai hakim yang adil kan. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah nanti ketika orang-orang tersebut yang sudah meninggal itu umurnya akan kembali lagi pada saat mereka meninggal. Misalnya mereka meninggal pada saat itu umur 76 tahun, nanti dibangkitkan kembali 76 tahun atau seperti apa? Itu sih Kak. Tidak ada catatan Alkitab yang jelas mengenai hal itu. Tapi menurut tradisi gereja di timur, semuanya akan kembali pada usia 33 tahun setengah. Jadi anak bayi mati, anak orang tua mati 70 tahun, anak bayi mati 9 tahun, semuanya akan kelihatan seperti usia 33 tahun setengah, seperti usia Tuhan Yesus ketika pergi ke sorga. Itu menurut tradisi. Alkitab tidak ada menjelaskan itu hanya tradisi saja. Gitu. Oh ya baik. Satu lagi Kak. Jadi di daerah saya ini kan ada apa ya kalau bilang ada ibu-ibu dia tuh kayak diberi anugerah penglihatan gitu Kak. Nah jadi kalau misalnya ada orang yang ada kayak pergumulan gitu datang ke ibunya untuk minta didoakan. Nah jadi di dalam doa itu biasanya ibunya tuh bilang tuh kayak dia tuh kayak bernubuat itu loh Kak. Nah jadi memang sebagian besar tuh gak terjadi tapi ada juga yang nggak terjadi. Itu emang benar ibu itu adalah nubuat atau bagaimana ya Kak? Soalnya kayak saya masih ragu juga sih Kak sebenarnya. Ada beberapa yang benar-benar terjadi dan ada juga yang tidak terjadi itu. Ya, kalau dia tidak terjadi, sekalipun dia tidak terjadi, menurut Alkitab dia itu nabi palsu. Karena kalau dia bernubuat di dalam nama Tuhan, dia berani bernubuat di dalam nama Tuhan, tetapi itu tidak terjadi, berarti dia menghina Tuhan. Ya, jadi makanya tuh orang Kristen itu jangan terlalu menganggap diri kita tuh udah hebat di hadapan Allah. Saya pun begitu. Jadi jangan langsung sok-sokan jadi orang yang mengerti segala hal spiritual sehingga kita menganggap diri kita nabi lah. Ada yang melabeli dirinya nabi, ada yang melabeli dirinya bishop, ada yang melabeli dirinya ini itu dan segala macam untuk tujuan memuliakan dirinya, berbangga tentang dirinya. Itu salah. Ya, apalagi bernubuat mengatasnamakan Tuhan tapi tidak terjadi. Dia terlalu berani. Bernubuat dalam nama Tuhan tapi tidak terjadi, dia menghina Tuhan. Ya, menurut Alkitab orang seperti itu hukum mati. Perjanjian lama. Karena dia terlalu berani. Jadi kalau ada orang seperti itu, kita harus bertobat. Jangan untuk membuat orang dalam kekaguman kita menipu. Bahkan meninggikan diri kita dengan menyebut diri kita sebagai ini itu. Pada bagi kita tujuan yang membuat kita seperti itu lalu melabelinya dengan Tuhan. Banyak yang seperti itu. Ya, enggak boleh yang seperti itu. Ya. Jadi Kak, tapi dia tuh biasanya pakai bahasa roh gitu loh Kak. Dan di dalam nama Tuhan Yesus dia ada pakai bahasa roh terus dia menerjemahkannya. Itu tetap nabi palsu ya Kak? Iya. Enggak masalah bahasa roh dipakai bahasa roh atau tidak itu enggak terlalu penting. Buahnya itu yang penting. Matius 7 berkata dari buahnya lah kamu dikenal. Jadi kalau dari buahnya tidak sesuai dengan prinsip Alkitab, mau ditiru seperti apapun, bahasa roh apapun segala macam, ya itu enggak penting.
Yang terpenting itu buahnya. Kalau buahnya udah melesat, berarti udah enggak benar. Gitu. Ya baik Kak, berarti kalau seperti itu banyak yang jadi batu sandungan dong. Soalnya dia hampir tiap hari banyak yang datang Kak. Dan memang ketika di keluarga kami tuh ada beberapa yang benar dia nubuatkan dan ada juga yang tidak. Begitu juga dengan teman-teman saya, ada beberapa yang terjadi dan tidak. Jadi memang mereka ketagihan untuk datang terus menerus ke dia untuk menanyakan nubuatan gitu. Saran saya nggak usah pergi sama hal-hal seperti itu. Kalau udah ada yang nggak terjadi, ngapain kamu pergi? Berarti kamu lebih percaya kepada orang daripada kepada Allah. Lalu kalau kamu begitu, untuk apa kamu punya iman kalau begitu? Kamu pengen diramal, kamu pengen tahu hidupmu begini-begini. Lalu apa bedanya kamu sedang cari Tuhan dan cari peramal? Cari aja peramal, nggak usah cari Tuhan. Kamu cari Tuhan biar kamu punya iman, agar kamu percaya walaupun kamu nggak melihat. Lalu kamu pengen melihat apa yang belum terjadi dengan percaya kepada para peramal, berarti kamu tidak bertuhan. Itulah orang Kristen yang tidak mengerti mengapa ia beriman. Dia cari Tuhan dengan ramalan-ramalan. Saul itu mati karena dia cari ramalan-ramalan. Dalam 1 Tawarikh 10. Ya, jadi ndak usah yang begitu-begitu. Tanyakan kepada Tuhan saja, hidupi dari firman Tuhan, itu yang terpenting. Kamu ndak perlu tahu apa yang akan ke depan. Kamu nggak bisa menjangkau, kamu nggak bisa melihat masa depan, kamu belum bisa menyentuh masa depan. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Hidup dalam pertobatan, hidup dalam kasih, hidup dalam perintah Tuhan, itu yang menjadi bagianmu. Sisanya itu bagian Allah kita. Tidak perlu pikirkan, saya ke depan mau jadi apa, lalu apa nih yang akan terjadi pada saya. Seakan-akan ada orang yang bisa memberitahu masa depan, lalu seakan-akan ada kamu bisa menghindari hal seperti itu. Ada orang yang diberi karunia seperti itu. Ada. Tapi itu tidak semua. Dan itu pasti tidak meleset. Kalau ini udah ada yang meleset, meskipun ada yang benar, tapi ada yang meleset, itu pasti tidak dari Tuhan. Dia bernubuat ini, tapi tidak terjadi. Menurut hukum perjanjian lama, itu harus dihukum mati. Gitu loh. Jadi jangan terlalu percaya yang seperti itu. Kalau kamu dinubuatkan apa, harapan yang janji-janji manis lain sebagainya, lalu itu tidak terjadi, kamu kecewa sama siapa? Sama Tuhan kan? Lalu kamu meninggalkan Tuhan? Kamu akan begini, kamu akan begini, lalu tidak terjadi. Kamu kecewa sama siapa? Sama Tuhan kan? Oh, katanya Tuhan yang bilang melalui dia. Padahal itu ulah orang itu. Itu keinginan orang itu. Bukan dari Tuhan. Tapi imbasnya kepada siapa? Kepada Tuhan kan? Dan kalau itu pun terjadi, rasa syukurmu kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada orang itu? Jangan beriman seperti anak-anak yang... berimanlah seperti anak-anak, jangan seperti kanak-kanak. Anak-anak tuh murni menyerahkan dirinya. Ya begini, I don't see, tapi aku percaya, I trust you. Apa yang akan terjadi? Tidak perlu cari-cari peramal, cari-cari apa dan lain sebagainya. Kitab suci sudah ada sebagai tuntunan dan prinsip hidup orang percaya. Tidak usah yang lain-lain lah, aneh-aneh. Ya baik Kak. Terakhir boleh nanya satu kali lagi Kak, terakhir. Kalau pernyataan saya ini benar nggak Kak? Kalau misalnya dalam hal berpuasa di dalam Kristen itu bentuk dalam kerendahan hati. Misalnya saya sungguh-sungguh untuk bertobat, jadi saya melakukan hal berpuasa. Misalnya berpuasa Ester, seperti itu. Bisa nggak sih itu Kak, kalau pernyataan seperti itu? Boleh, puasa itu adalah tanda kita merendahkan diri. Puasa itu bagus untuk melatih hawa nafsu kita. Jadi bisa nggak sih puasa untuk melatih tubuh ini? Boleh. Puasa itu bagus sekali. Gitu. Ya, jadi apakah boleh? Boleh. Oke, baik. Terima kasih Kak. Oke, lanjut ya. Ada si Miko di bawah. Naiklah kau, naik. Ya, jadi puasa itu bagus teman-teman buat melatih tubuh kita untuk semakin bisa dapat menguasai diri, itu boleh, bagus. Silakan bintang apa nih? Biasa. Shalom. Ya, silakan. Ya, thank you sebelumnya ya. Yang mau saya tanyakan ada dua hal. Pertama dalam perjanjian
Saya nggak bisa dengar suaramu kalau keluar dari aplikasi. Disebut tegar tengkuk, di situ kan Allah mau membinasakan. Nah, tetapi Musa berbicara kepada Allah untuk mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan di situ disebutkan bahwa Allah menyesal. Arti menyesal dalam ayat itu bagaimana ya Kak, dalam cerita itu? Apakah karena kan di beberapa kitab lain dikatakan bahwa Allah tidak bisa menyesal seperti itu Kak? Ya, Allah menyesal di ayat berapa ya? Oke. Di ayat yang ke-30. Ayat 14 ya. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel hambamu itu, sebab engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri yang berpihak kepada mereka. Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri, dan telah kujanjikan dan kuberikan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung, kedua loh hukum Allah dalam tangannya ya. Allah menyesal dalam hal ini itu bukan berarti Allah itu menyesalkan apa yang akan dia lakukan, bukan. Menyesal di sini itu mengertinya adalah menyayangkan. Karena nakam itu artinya menyayangkan. Sama seperti manusia telah jatuh ke dalam dosa, maka menyesallah Allah menciptakan mereka. Apakah menyesal artian tadinya tidak tahu, lalu kemudian ketika tahu lalu dia menyesali semuanya? Bukan. Dan lagi pula ini Musa yang menuliskan ekspresi Allah. Jadi Allah itu seolah-olah dipersonifikasi. Sama seperti hikmat itu berjalan-jalan melintasi gunung-gunung. Apakah hikmat bisa punya kaki lalu berjalan? Tidak. Ya, itu dipersonifikasi namanya. Demikian juga dengan ekspresi Allah. Musa itu seperti memanusiakan Allah. Lalu tangan Allah diayunkan ya. Lalu Allah berjalan-jalan. Lalu wajah Allah menyinari. Apakah Allah punya wajah? Apakah Allah punya tangan? Apakah Allah punya kaki? Enggak. Tangan Allah yang akan menyertai kamu. Gadainya. Apakah Tuhan punya tongkat seperti gada yang gede itu? Enggak punya. Jadi itu dipersonifikasi seolah-olah digambarkan seperti manusia. Demikian juga dengan menyesal Allah. Begitu. Ya? Oke, terima kasih. Mau tanya satu lagi boleh? Ya, yang kedua ada dari kitab Wahyu 22 ayat 15, di mana disebutkan para anjing-anjing lalu orang-orang sundal itu tinggal di luar surga. Nah, yang mau saya tanyakan adalah, saya pernah mendengar beberapa pendeta itu mengatakan bahwa orang Kristen yang jika mereka sampai mati tidak bertobat, mereka termasuk dalam golongan itu. Jadi mereka tidak masuk neraka, tapi mereka menjadi dalam tanda kutip gelandangan surga seperti itu, karena mereka tinggal di luar gerbang. Nah, mereka juga menghubungkan bahwa kalau tidak bertobat selamat itu karena di Roma 9 ayat 10 dikatakan bahwa jika dengan mulutmu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan dengan hatimu percaya Dia telah dibangkitkan dari kematian, kita diselamatkan dan cukup dengan itu. Tapi ya hasilnya tidak masuk neraka tapi menjadi gelandangan surga. Lah, itu menurut pandangan Elia gimana seperti itu? Terima kasih. Ya. Berbahagialah mereka membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota itu. Ingat, masuk hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota itu, kota kudus ya. Tetapi tukang-tukang sihir, orang-orang sundal dan pembunuh, penyembah berhala yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Berarti tinggal di luar dari hidup kan? Di luar hidup itu apa? Ya, kematian berarti ya. Hah? Kematian, kebinasaan. Ya udah. Baca dong ayat 14-nya. Di luar dari kehidupan maksudnya. Ya mati. Oke, ya karena kadang ada yang bilang beberapa pendeta itu bahwa hanya cukup tadi Kak dengan di ayat yang di kitab Roma mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan lalu percaya telah dibangkitkan dari kematian. Mengaku Yesus hanya Tuhan itu juga tidak hanya dengan mulut tapi juga dengan tindakan.
itu maksudnya. Percaya itu pistis, iman itu pistis, mempercayakan dan menjadi seperti apa yang dia percayai. Gitu ya. Oke, terima kasih Dajul. Tuhan memberkati. Ini Kak mau tanya, kan dulu zaman saya SMA tuh pernah ada KKR, terus ada yang didoakan naik ke mimbar. Nah, waktu didoakan tuh belum sampai naik di tengah mimbar, dia baru naik tangga untuk mau ke mimbar tuh tiba-tiba dia terpental, Kak. Itu tuh mau tanya aja sih, apakah bener Roh Kudus atau bagaimana kalau menurut Kak Elia? Setelah terpental gimana dianya? Nggak terlalu perhatikan sih Kak, karena saya di bawah juga yang lain pada rebah begitu, jadi kayak lihat saja sekilas dia terpental begitu. Ya saya nggak tahu menilai itu. Jadi terpental karena apa atau apa saya nggak tahu. Begitu ya Kak. Oke, terus ya hanya dia yang tahu mengapa dia terpental. Oh iya. Terus kalau yang untuk apa namanya? Untuk ibadah minggu nih Kak, menurut Kak Elia itu wajib atau bagaimana Kak? Dalam kitab Ibrani dikatakan jangan membiasakan menghindari pertemuan jemaat seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi ibadah minggu wajib atau enggak? Wajib atau endaknya itu tergantung apa Allah di hadapan matamu. Bagaimana Allah dalam pikiranmu, itulah yang akan menentukan wajib atau tidaknya kamu di gereja. Kalau kamu bersatu dengan Kristus melalui perjamuan kudus, maka kamu wajib ke gereja. Kalau kamu merasa itu tidak perlu, berarti bagimu kamu tidak wajib ke gereja. Kalau bagimu kamu wajib bersekutu dengan orang-orang kudus milik Allah, maka kamu wajib ke gereja. Tapi kalau kamu menganggap itu tidak penting, berarti bagimu itu tidak wajib. Jadi wajib atau tidaknya itu tergantung kamu. Apa yang ada dalam hatimu tentang Tuhan. Jadi kalau misalnya menurutku itu tidak wajib, apakah itu dosa Kak? Ya apa yang membuat itu tidak wajib? Kalau kamu karena malas, lalu tidak pedulikan Tuhan, lalu malas-malasan, punya alasan banyak lain sebagainya. Kalau Tuhan malas kasih kamu napas, kamu bisa buat apa? Tidak sih Kak, kalau dari menemui Tuhan sekali seminggu pun kamu masih malas. Orang lain tuh tiap hari. Kalau dari saya begini sih Kak, untuk kan membangun hubungan dengan Tuhan itu kan tidak harus selalu pergi ke gereja ya Kak. Dan kalau di sini nih pergi ke gereja lebih ke membangun hubungan sosial dengan orang-orang sekitar. Sedangkan membangun hubungan sosial dengan orang-orang sekitar ini kan bisa dari hidup kita itu cara pikirmu aja udah salah. Kamu udah berasumsi yang salah tentang gereja. Hanya membangun sosial berarti kamu sendiri yang menganggap itu. Kalau kamu mengerti ilmu gereja, eklesiologi dengan benar, kamu nggak akan berkata seperti itu. Karena kamu enggak mengalami gereja, makanya kamu punya pikiran seperti itu. Kamu langsung menyimpulkan dan menafsirkan begitu. Hanya untuk sosial, hubungan dengan Tuhan, bukan hanya di gereja dan lain sebagainya. Kan Alkitab berkata bersekutu, 1-2 orang bersekutu memanggil namaku. Ya kamu bersekutu dengan gereja untuk membuktikan dan menunjukkan bahwa kamu satu di dalam tubuh Kristus melalui gereja itu. Kan 1-2 orang nih ya Kak, kalau kami bersekutu 3 orang, 2 orang di rumah itu sama saja kan? Iya, kamu harus tetap ke gereja. Berarti wajib ya Kak? Wajib ke gereja. Bagi orang yang cinta Allah, dia harus wajib ke gereja. Iya. Karena hidupmu bukan hanya kamu dan keluargamu. Hidupmu adalah kamu dan sesamamu manusia. Kalau hidupmu hanya kamu dan keluargamu, kamu bukan gereja. Kamu kan dipanggil keluar untuk berdampak memuliakan Kristus. Dengan ke gereja kamu memuliakan Allah. Memperlihatkan kepada dunia, inilah aku pengikut Kristus. Inilah aku hamba Allah. Inilah aku miliknya Kristus. Inilah aku muridnya Kristus. Kalau kamu hanya diam di kamarmu, diam terus, tidak menumpahkan dirimu ke orang lain, siapa yang akan mendapat kesaksian tentang imanmu? Enggak ada kan? Oh iya. Nah, jadi
Gen Z, generasi muda sekarang. Udah ndak penting ke gereja apa sekarang, itu mindset yang ngawur ngidul. Ke gereja itu justru sebagai bukti kesaksian iman kita, bahwa kita orang percaya. Ya dengan datang ke gereja. Kalau semua orang pikirannya begitu, maka apa bukti persekutuan? Apa bukti gereja Allah yang fisik itu? Tidak ada kan? Kalau semua pikirannya begitu. Nah, jadi makanya saya katakan wajib atau tidaknya tergantung kesadaran tersadaran kita. Pada prinsipnya ya wajib. Tapi kalau kita sampai mengatakan itu tidak wajib, ada yang salah pada diri kita. Iya. Baik Kak, satu lagi Kak. Apa ini itu? Kemarin kan saudara saya cerita di gereja di rumahnya dia ini, Bapak pendeta nih hanya cerita, jadi dia berkhotbah nih, tapi yang dia bawa di dalam khotbah itu adalah ceritanya dia tentang dia pusing untuk membayar hutang begitu. Hutangnya terlalu banyak, jadi saya pusing. Tapi ternyata satu ketika ada berkat sehingga saya bisa melunasi hutang itu. Pusing karena hutang itu kan sebenarnya salah dia sendiri ya Kak. Kalau dari saya, menurut saya itu bukan hal yang bisa dibawakan di atas mimbar. Kalau dari Kak Elia bagaimana? Maksudnya apa? Dari cerita ini cerita yang dibawakan dia untuk berkhotbah ini tentang hutangnya dia nih. Tentang hutang. Menurut Kak Elia bagaimana? Ya enggak apa-apa, itu bagian dari kesaksian dia kan. Itu ya pengantar enggak apa-apa, tapi bukan itu yang jadi tujuannya. Percayalah kepada Yesus agar hutangmu dilunasi, bukan gitu. Itu pengantar kepada berita tentang keselamatan yang ada dalam Kristus. Gitu. Ya apakah itu salah? Enggak salah. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak. Dan berkati. Oke ya, Tuhan berkati. Kita lanjut ya. Jadi wajib atau enggak ke gereja? Ya wajib lah. Silakan Rafael. Ya, halo, selamat malam Kak Elia. Shalom. Ya.